Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali di dalam materi IPS berjudul interaksi antar wilayah. Untuk memulai, kita mulai dari kata ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik sebagian ataupun keseluruhan, yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh makhluk hidup. Interaksi adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Dari kedua kata tersebut, maka dapatlah diartikan bahwa interaksi antar wilayah hubungan merupakan hubungan timbal balik antar wilayah dan saling mempengaruhi berkaitan dengan potensi dan permasalahan yang terdapat pada wilayah tersebut. Jadi ruang tersebut dimaksudkan sebagai wilayah. Interaksi antar wilayah merupakan interaksi antar ruang, dapat berbentuk pergerakan orang ataupun informasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Jadi bisa orang, bisa barang, atau informasi, yang mengalami kegiatan tersebut. Syarat interaksi antar wilayah yang pertama yaitu complementary atau saling melengkapi. Yang kedua, intervening opportunity atau kesempatan antara. Yang ketiga, transferability, kemudahan transfer. Kita lihat satu persatu. Complementary adalah hubungan antar wilayah yang saling melengkapi karena perbedaan potensi dan kebutuhan yang dimiliki masing-masing wilayah. Misalnya, wilayah yang satu memiliki kelebihan akan hasil pertanian dan wilayah yang lainnya memiliki kelebihan hasil perikanan. Secara tidak langsung saling melengkapi. Kenapa? Karena pertanian menghasilkan makanan-makanan pokok tani, tentu saja akan diiringi dengan saling bertukar, saling berjualan atau saling berbarter istilahnya tuh. Menjual berasnya ke daerah yang penghasil ikan, dan ikan juga menjual hasil ikannya ke wilayah penghasil beras. Artinya saling melengkapi. Kita lihat contoh ya. Contoh, kota A menghasilkan sayur dan kota B menghasilkan ikan. Maka kota A akan membeli ikan ke kota B, ataupun sebaliknya, kedua kota tersebut saling melengkapi. Intervening opportunity. Intervening opportunity adalah kemampuan intervensi atau memberikan pengaruh pada wilayah lain sebagai pilihan terbaik ataupun alternatif. Contoh intervening opportunity, misalnya kota A membutuhkan ikan, kota B menyediakan ikan. Namun, jarak kedua kota tersebut sangat jauh. Lalu di antara A dan B terdapat kota C yang juga menyediakan ikan, dan kenapa? Karena kota C lebih dekat daripada kota B, maka dia mengambil ke kota C. Atau misalnya ini melalui jalur darat, kota C memang lebih dekat dari kota A, tetapi jalur transportasinya belum memiliki jalur yang sudah baik, misalnya jalannya masih melalui jalur hutan, melalui jalan tanah dan lain sebagainya, sehingga transportasi agak lambat untuk sampai. Tetapi ke jalur B jalannya sudah sangat baik dan bagus, maka intervening opportunity-nya akan lebih besar. Kenapa? Kota A akan lebih memilih ke kota B karena jalur transportasinya sangat lancar. Transferability adalah kemudahan terjadinya perpindahan manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh dari transferability ini, distribusi barang
dari kota A ke kota B bisa dilakukan dengan cepat karena jalan yang bagus dan tanpa hambatan. Nah, ini tadi yang contoh yang tadi. Bentuk interaksi antar wilayah. Nah, bentuk interaksi antar wilayah ini ada bentuknya mobilitas penduduk, ya. Ya, penduduk yang satu bergerak ke tempat yang lain dengan misalnya ada orang yang bekerja, orang tuanya mungkin ada yang bekerja ke luar kota Palembang dan lain sebagainya, ya. Ada saja, dan mungkin juga di antara siswa ini ada yang orang tua sebenarnya tinggalnya di desa tetapi bersekolah di kota, sehingga terjadi mobilitas penduduk, ya. Terus komunikasi dan transportasi. Mobilitas penduduk adalah merupakan pergerakan atau perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini misalnya transmigrasi, artinya perpindahan penduduk dari wilayah satu ke wilayah lain. Urbanisasi berarti perpindahan penduduk dari desa ke kota. Sebaliknya, ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa. Apakah ada perpindahan penduduk dari desa ke kota? Ya, ada banyak. Pertama, yang faktor penyebabnya adalah kemajuan di kota yang dianggap lebih baik sehingga banyak penduduk desa yang pindah ke kota dan mencari peluang pekerjaan di kota. Sebaliknya, ruralisasi bisa saja terjadi, misalnya penugasan sebagai pekerja, sebagai ASN yang ditugaskan ke daerah dan masing-masing untuk membangun daerah tersebut, atau memang mempunyai peluang di daerah tersebut, misalnya dibangunnya industri dan lain sebagainya, sehingga banyak penduduk kota yang malah ke daerah pinggiran kabupaten atau desa yang dimana di situ dibangun suatu pabrik-pabrik yang bisa menyerap tenaga kerja. Terus ada emigrasi. Nah, emigrasi berarti perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Komunikasi adalah perpindahan gagasan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Artinya di sini komunikasi adalah interaksi antar wilayah juga. Kenapa? Karena dengan komunikasi itu terjadi perpindahan informasi, ya. Misalnya di kota A ada cara menanam yang seperti ini, seperti itu yang lebih baik, maka kota B menirunya dan mendapatkan informasi. Itu juga sudah menjadikan interaksi antar wilayah. Transportasi ini adalah interaksi berupa proses perpindahan manusia atau barang dan energi. Perpindahan ini melibatkan sarana pendukung berupa alat transportasi tentunya. Misalnya ya banyak ya, kalau udara ya pesawat, daratnya bis, ya seperti itu ya. Laut ya kapal laut ya, speed atau apa. Dampak interaksi antar wilayah ini menyebabkan terjadinya berkembangnya suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan. Kenapa? Karena di situ ada kegiatan yang saling memenuhi kebutuhan yang tak terbatas tersebut dan bisa dipenuhi dengan kegiatan ekonomi yang baik dan juga pendidikan. Perubahan penggunaan lahan, ya. Perubahan lahan itu bisa terjadi akibat daripada interaksi antar wilayah yang tadinya misalnya hanya lahan pertanian dan lain sebagainya, tiba-tiba ada yang dibangun karena tanahnya luas, dibangun pabrik, ya misalnya ada kelapa sawit yang banyak, ya tidak akan dibangun pabrik. Kenapa? Karena untuk pengolahannya yang lebih efisien, efektif, karena lebih dekat dengan petani, ya. Atau adanya bahan baku yang mungkin dibutuhkan oleh penghasil produk tersebut sehingga dia membangun suatu pabrik di daerah tersebut dengan perizinannya. Terus berkembangnya sarana prasarana, ya. Jadi interaksi antar wilayah menyebabkan perkembangan sarana dan prasarana. Perubahan orientasi mata pencarian, ya, yang mungkin banyak orientasinya awalnya hanya ke pertanian atau perikanan, ya tidak ada orientasi mata pencarian yang mungkin berubah, yang merasa itu lebih enak, tapi sebenarnya ada yang lebih enak tuh ketika suatu mata pencarian memang benar-benar suatu hal yang kita senangi untuk dikerjakan. Perubahan komposisi penduduk, ya komposisi penduduk berubah karena bisa saja jumlah penduduknya yang pindah dari desa ke kota atau dari kota ke desa, ya, untuk melaksanakan atau mengikuti training atau malah bekerja sebagai tenaga proyek dan lain sebagainya.
perubahan komposisi penduduk, perubahan sosial budaya. Ya, sosial budaya akan berubah karena kebiasaan-kebiasaan yang muncul akibat perkembangan atau akibat interaksi antar wilayah. Terima kasih, itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.